Halo, saya Marcel. Thanks sudah mampir di video ini. Semoga selalu terberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing-sharing tentang pengalaman saya menghadapi stres dalam keadaan terpuruk. Cuman kita sepakati dulu, video ini terpuruknya kita samakan bahasanya adalah terpuruk dalam keadaan finansial. Saya tidak berbicara, karena terpuruk itu kan banyak ya, keadaan terpuruk itu banyak sekali. Saya berbicaranya terpuruk dalam keadaan finansial, bukan yang lain-lain. Misalkan contohnya kayak efek yang ditumpulkan ketika kita sedang bangkrut, misalkan jadi punya permasalahan rumah tangga. Nah itu saya nggak akan menyinggung ke sana dulu, mungkin bisa di video-video yang berbeda. Di sini lebih spesifik ke masalah finansialnya, terpuruknya masalah finansial. Nah, cara memanagenya gimana? Karena tentunya saya yakin misalkan kalian semua yang pada saat keadaannya baik-baik saja tiba-tiba jatuh, atau yang mungkin belum pernah punya keadaan yang enak, mungkin juga bisa. Misalkan kondisinya masih kurang terus gitu, juga bisa, video ini juga bisa gitu, untuk sekedar sharing-sharing aja, siapa tahu bisa bermanfaat. Saya disclaimer dulu, jelas ini tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Nggak mungkin pada saat mengalami hal itu tiba-tiba 1-2 hari saya bisa langsung memanage keadaan stresnya. Bahkan saya pun tidak sadar bahwa saya itu ternyata dalam keadaan memanage stres saya pada saat saya jatuh atau terpuruk pada saat bangkrut gitu. Jadi nggak sadar kalau saya itu ternyata itu bagian dari memanajemen, karena ya gimana tahu kita sedang menjadi aktor utamanya kan di keadaan itu. Mungkin pun juga kalian nanti juga nggak sadar, tapi setidaknya ini bisa menjadi sebuah gambaran sehingga perlahan dilakukan menjadi sebuah kebiasaan yang itu membuat juga tidak sadar bahwa kita sedang memanage atau mengkontrol stres pikiran kita. Pertama kali yang harus dilakukan waktu itu saya secara tidak sadar adalah ya saya berusaha menerima kegagalan yang saya alami. Jangan dilawan gitu, bahwa saya gagal saat ini, ya sudah, mau gimana lagi. Jadi ya diterima saja. Kita harus bisa dengan menerima seperti itu tuh artinya harapannya kita bisa memaafkan diri kita. Jadi tujuannya bukan gini, karena ketika kita tidak menerima kegagalan itu, dampaknya kalau menurut saya ada 2 hal. Yang pertama, kalian bakal jadi jatuh minder sekali, jadi nggak punya kepercayaan diri lagi, atau outputnya itu malah jadi egonya sangat tinggi gitu loh, karena nggak terima gitu. Jadi overconfidence dan nggak terima, tapi cenderung yang nggak beraturan gitu. Nah ini berbahaya, makanya kita harus menerima bahwa kita salah, kita gagal, kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kedepannya kayak gitu. Nah, mungkin awalnya cuma hanya di bibir, misalkan, atau hanya di pikiran aja, belum sampai ke hati. Ketika kita berusaha menerima kesalahan atau kegagalan kita itu. Tapi saya selalu memegang sebuah pepatah gitu, fake it until we make it gitu loh. Jadi kita berbohong untuk diri kita sendiri bahwa aku menerima kok kesalahan, saya menerima kegagalan gitu. Awalnya mungkin cuma di bibir, tapi lama-kelamaan itu sampai ke hati dan kita benar-benar bisa memaafkan diri kita sendiri atas kegagalan tersebut. Tujuannya yang positif agar kita lebih peka terhadap peluang-peluang. Kalau kita hanya fokus ke kegagalan kita, maka kita akan kayak blind spot aja, nggak ngeliat kanan kirinya ada peluang, itu kita jadi nggak ngeliat gitu. Tapi dengan kita sudah menerima kegagalan kita, harapannya kita bisa move on, bisa lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya, nah ini beda-beda ini masalahnya. Kalau saya ini cenderung tipe orang yang harus bonding dengan orang lain gitu. Jadi ketika bangkrut harus ketemu dengan orang lain untuk sharing. Nah, orangnya siapa? Orangnya adalah orang-orang yang saya anggap sukses, dalam tanda kutip yang saya anggap, karena takaran sukses kita kan berbeda-beda setiap orang, dan takaran kita menganggap orang tersebut sukses itu kan diri kita masing-masing berbeda. Nah, orang yang saya anggap level up atau secara saat itu ya intinya menjadi sebuah role model, bisa dikatakan seperti itu buat saya. Ya saya akan bertemu dengan beliau, saya hanya sekedar sharing-sharing, tapi dalam bertemu itu pun ada etika yang saya jaga ya. Ini
yang saya lakukan adalah, yang saya hindari adalah jangan meminjam uang dulu. Kan jelas beliau yang kita temui yang level up pasti dalam keadaan sukses, kita anggap sukses. Jangan meminjam uang terlebih dahulu. Jangan buru-buru meminta modal atau menjadi investor. Kalau seandainya yang bersangkutan yang meminta untuk memodali kita, saran saya direnungkan terlebih dahulu, jangan langsung diambil, dipikirkan terlebih dahulu. Karena dalam keadaan terpuruk dalam finansial itu, kita pasti rasanya ingin segera keluar dari keadaan tersebut. Sehingga khawatirnya ketika ada tawaran seperti itu bukan apa ya, kita menerimanya nggak dengan pertimbangan tapi dengan emosional gitu, karena pengen segera keluar. Nah, itu menurut saya alangkah lebih baik dipikirkan terlebih dahulu gitu. Bicarakan resikonya gitu. Jangan sampai hubungan yang baik ini juga menjadi buruk gitu. Karena kita nggak ngerti, ada orang yang memang tipe investor sejati siap rugi gitu, tapi ada investor yang pengennya cuma untung aja, kalau rugi nggak mau gitu kan, kita nggak ngerti gitu. Atau pengen, ya pokoknya harus dipertimbangkan terlebih dahulu lah gitu. Jangan aji mumpung gitu. Itu yang kedua. Jadi kalau saya harus bonding, saya harus keluar ketemu orang lain untuk sharing, untuk menetralkan perasaan gitu ya, untuk dapat insight baru mungkin dalam saya menjalani gitu. Saya pernah punya pengalaman itu ketika saya ketemu dengan level up tuh pemikirannya jelas lain ya. Saya malah dikasih selamat ketika bangkrut. Selamat sudah lulus ujian mata kuliah kebangkrutan kayak gitu. Jadi bukan yang bukan kayak dimanjain, wah sayang banget ya bangkrut gini atau udah nggak apa-apa nanti lain kali kayak gini gitu. Bukan yang kayak gitu, tapi obrolan santai. Wah bagus, wah aku harus belajar nih sama kamu tentang kebangkrutan. Malah ada yang kayak gitu juga gitu. Terus ada juga yang sempat tanya impian saya apa itu, impian kamu apa memang kok gitu. Saya bilang saya pengen punya penghasilan sekian gitu. Beliau malah bilang, loh kan berarti sudah dikabulkan, karena nggak mungkin kamu punya permasalahan seperti ini kalau impianmu cuma kecil gitu. Kayak gitu ada. Jadi pemikirannya bisa out of the box. Nah itu saya butuh. Nah tergantung kalian seperti apa. Yang ketiga adalah action apapun yang ada di depan mata. Jadi jangan terlalu terlena di dalam kegalauan kita gitu. Memang pasti berat rasanya, kayak seperti ketika kita misalkan mengurung diri di rumah, murung gitu, kayak menikmati kegalauan itu. Jadi harus keluar dari rumah melihat peluang. Nah waktu itu kalau pengalaman saya pribadi adalah, saya itu orang yang nggak pernah, kebetulan sejak lulus SMA, lulus kuliah itu nggak pernah masuk kerja ikut sebuah instansi atau perusahaan, ikut orang lain nggak pernah. Tapi saya selalu serabutan lah apapun itu. Nah suatu hari saya ditawari untuk bekerja di salah satu perusahaan, dan itu saya ambil. Itu untuk pertama kalinya gitu loh. Nah waktu itu tawaran gajinya nggak besar, tapi pikiran saya itu ketika saya masuk ke sana, tujuannya adalah jelas pasti butuh gajinya walaupun kecil, apalagi saya dalam keadaan tidak ada penghasilan saat itu, jadi benar-benar serabutan. Yang kedua adalah untuk men-trigger cara kerja alam semesta ini terhadap sesuatu hal yang saya benar-benar impikan. Itu yang saya pikirkan ya. Walaupun vibes-nya di kantor saat itu juga nggak bagus gitu. Dengan pimpinannya vibes-nya itu saya kurang cocok lah. Jadi saya cuma 2 bulan saya pilih keluar, dan akhirnya membangun bisnis bareng istri saya dan melahirkan salah satu produk ini. Gitu. Nah itu adalah trigger. Jadi supaya dalam menjalani aktivitas ketika saya kerja itu, saya nggak hanya berpikir tentang kegagalan saya. Jadi fokus saya sudah bergeser. Karena fokus ini bergeser, maka pikiran jadi lebih fresh untuk memikirkan sesuatu hal yang baru lagi, untuk kita move on ke depan. Seperti itu. Jadi ada 3 hal, saya rangkum lagi. Kita terima kegagalan kita. Yang kedua, kalau saya bonding dengan orang lain yang saya anggap lebih sukses, yang saya anggap sukses maksudnya. Dan yang ketiga, action apapun. Jangan berbicara tentang keinginan kita, ideal yang kita bekerja yang seperti ini, apalagi ngomongin tentang passion. Kalau kalian mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion, itu bonus, disyukuri. Tapi bagi kalian yang mendapatkan pekerjaan yang memang ternyata bukan passion, siapa tahu memang
nantinya bisa jadi passion, karena sebenarnya kita ini yang terlalu milih atau itu bukan passion kita, kan kita nggak tahu kalau kita nggak menjalani terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Semoga videonya bermanfaat. Mungkin nanti saya di video-video yang lain saya akan bercerita tentang cara kerja alam semesta itu seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan saya ya tentunya. Mungkin bagi kalian yang punya ide-ide lain tentang cara-caranya atau kalian punya resep tersendiri dalam menjalani stres dalam keadaan terpuruk, bisa sharing-sharing di kolom komentar dan kita bisa ketemu lagi di next video tentunya. Selalu terberkati dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang.